Selamat pagi, selanjutnya saya akan membahas dan menjelaskan tentang topik materi baru, yaitu materi distribusi sampling beda rata-rata dua populasi. Distribusi sampling selisih atau beda rata-rata dua populasi adalah distribusi peluang dari seluruh kemungkinan nilai selisih rata-rata sampel dari dua populasi. Oke, contoh. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan contoh. Oke, saya mempunyai dua populasi. Populasi pertama adalah populasi yang terdiri dari tiga nilai mahasiswa, yaitu nilai 6, 7, dan 8. Sedangkan populasi 2 adalah populasi yang terdiri dari tiga nilai mahasiswa juga, yang terdiri dari 7, 8, dan 9. Oke. Dari populasi pertama akan diambil dua sampel dengan proses pengambilan sampel itu dengan pengembalian, dan pada populasi kedua akan diambil dua sampel juga dengan proses pengambilan sampel itu dengan proses pengembalian. Yang ditanyakan adalah bagaimana distribusi sampling selisih rata-rata dua populasi tersebut dan bagaimana grafik fungsi dari distribusi samplingnya. Oke. Nah, saya akan bekerja pada populasi pertama. Populasi pertama tadi adalah populasi yang terdiri dari tiga nilai, yaitu nilai 6, 7, dan 8. Nah, akan diambil dua sampel dari populasi tersebut dengan proses pengambilan sampelnya adalah dengan pengembalian. Maka banyaknya sampel yang mungkin dapat kita pilih adalah 3/2, yaitu 9. Nah, kemungkinan sampelnya itu saya peroleh dari proses ini. Oke, dari proses ini maka saya dapat membuat tabel seperti ini, tabel yang saya hasilkan. Kemudian dari masing-masing kemungkinan itu saya buat rata-ratanya. Hasilnya seperti di sini. Notasinya adalah X bar I. Oke, selanjutnya dari proses tabel tadi, semua kemungkinan dan rata-ratanya, saya dapat membuat tabel distribusi sampling rata-rata sampel dari populasi pertama. Nah, ternyata saya peroleh tabelnya adalah seperti ini. Dari tabel distribusi sampling rata-rata sampel populasi pertama tadi, saya dapat menghitung mu X bar 1, yaitu rata-rata sampel dari populasi pertama. Notasinya adalah mu X bar 1. Itu adalah rata-rata sampel dari populasi pertama. Saya peroleh adalah 7. Nah, selain saya dapat rata-rata, saya juga mendapat nilai variansi rata-rata sampel dari populasi pertama. Notasinya adalah sigma X bar 1 kuadrat, yaitu saya peroleh nilainya sepertiga. Mungkin Anda bisa cek lagi hasilnya apakah sama dengan sepertiga. Nah, dari populasi pertama itu saya memperoleh nilai rata-rata populasi pertama itu 7, dan nilai variansi populasi pertama adalah
2/3 saya notasikan rata-rata populasi pertama itu adalah mu1. Variansi populasi pertama adalah sigma 1 kuadrat. Beda dengan ini ya. Kalau ini adalah rata-rata distribusi sampling rata-rata populasi pertama. Itu Anda dapat dilihat notasinya. Oke. Nah, ternyata dari populasi pertama, ternyata apa? Ternyata mu X bar 1 itu akan sama dengan mu 1. Sigma X1 kuadrat, sigma X bar 1 kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat dibagi N. Ingat, ini kasus dengan pengembalian atau dengan populasi yang tak hingga. Kasus beda kalau nanti kasusnya adalah tanpa pengembalian. Oke, itu dari populasi pertama. Selanjutnya dari populasi kedua itu saya kita dapat peroleh informasi adalah nilai 7, 8, dan 9. Nah, dari populasi kedua tadi saya peroleh rata-rata populasi kedua, saya notasikan adalah mu 2 sama dengan berapa? 8. Dan variansi populasi 2 adalah sigma 2 kuadrat, saya ketemu adalah 2/3. Nah, dari populasi kedua tadi saya akan diambil 2 sampel dengan proses pengambilan sampelnya adalah dengan pengembalian. Maka banyaknya kemungkinan sampel yang dapat kita pilih sebanyak 3/2, yaitu 9. Nah, kemungkinan sampelnya itu analog dengan pada populasi kedua. Ini prosesnya, maka saya dapat ketemu tabel distribusi sampling rata-rata sampel populasi 2 adalah seperti ini. Oke, ini untuk rata-rata sampel populasi 2. Dari tabel distribusi sampling rata-rata sampel populasi 2, saya memperoleh nilai rata-rata distribusi sampling populasi 2 itu adalah 8. Oke, dan variansi distribusi sampling rata-rata populasi 2 adalah 1/3. Nah, oke, saya peroleh ini. Ternyata tadi sama ya, karena mu X bar 2 itu akan sama dengan mu 2 dan sigma X bar 2 kuadrat itu sama dengan sigma 2 dibagi N 2. Oke, nah selanjutnya dari tabel distribusi sampling rata-rata populasi 1 dan tabel distribusi sampling rata-rata 2, ini saya peroleh ini selisih dua nilai tengah yaitu X1 bar dikurangi X2 bar, ini X2 bar. Saya peroleh dengan tak proses, ini miliknya sampel-sampel populasi 1, ini dari distribusi sampling populasi 2. Maka saya peroleh adalah 6 kurangi 7 negatif 1 dan seterusnya. Coba Anda cek hasilnya sama atau tidak. Nah, selanjutnya dari hasil proses ini, dari tabel proses ini saya dapat menemukan apa? Distribusi sampling selisih rata-rata 2 populasi, yaitu apa? X1 bar dikurangi X2 bar. Nah, ini saya peroleh hasilnya seperti ini dengan nilai peluangnya adalah sekian. Oke.
Nah, setelah itu saya gambar grafiknya. Oh, ternyata kurva mendekati kurva normal. Nah, selanjutnya kemudian tentukan mu x bar 1 dikurangi mu x bar 2 dan sigma kuadrat x bar 1 dikurangi x bar 2. Nah, dari tabel distribusi sampling selisih rata-rata ini, yang ini kita dapat mencari rata-ratanya bukan. Nah, notasinya adalah mu x bar 1 dikurangi x bar 2. Rata-ratanya adalah negatif 1. Nah, dan coba Anda cari variansinya dari tabel distribusi sampling selisih rata-rata dua populasi. Nah, itu hasilnya berapa? Secara umum untuk selisih rata-rata dua populasi, jika kedua pengembalian sampel dengan pengembalian diperoleh mu x bar 1 dikurangi x bar 2 itu adalah mu 1 dikurangi mu 2, dan sigma x bar 1 dikurangi x bar 2 kuadrat adalah sigma x bar 1 kuadrat ditambah sigma x bar 2 kuadrat. Itu rumus umumnya kalau selisih rata-rata dua populasi dengan proses pengambilan sampelnya dengan pengembalian. Nah, untuk latihannya coba Anda kerjakan latihan 3.1. Coba Anda kerjakan. Nah, setelah itu, karena tadi itu adalah dia mendekati distribusi normal, kan ini seperti grafik kurva normal, maka untuk mencari peluangnya itu bisa pakai tabel normal, tapi kita transformasikan dari variabel x tadi ke variabel x dengan ke variabel z dengan rumus adalah seperti ini. Nah, contoh 3.2. Nah, dari permasalahan contoh 3.1 ini diperoleh seperti ini. Coba Anda juga mengerjakan latihan B dan C. Oke, sekian, terima kasih. Selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan, saya kasih kesempatan untuk bertanya di grup.